16 triliun 170 miliar. Ya, Berapa alokasi untuk publik, berapa untuk aparatur? ini sebagian besar ini dimanfaatkan untuk kepentingan publik. Nah, hasil investigasi ke ini apa itu penyebabnya? Ya, kita menduga, menduga, ya. ada oknum-oknum di BPBJ yang memang terlibat dalam proses menunda-nunda pekerjaan ini. Ya, kenapa itu? Nah, kita tidak tahu maksudnya apa. Memang segelintir kita dapat kabar burung bahwa mereka baru melaksanakan itu kalau ada perintah. Malam kemarin yang diusulkan SKPA, ULP, sekdanya kok nggak diusulkan lagi? Atau udah deal sama sekda? Nah, Oh, kita melihat sekda ini sudah jauh berubah. Oh, berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, perkiraan sebelumnya banyak pihak bahwa pembahasan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun 2022 akan mengalami banyak kendala seperti tahun lalu. Salah satunya sempat diprediksikan akan muncul peraturan gubernur. Namun semua itu terbantahkan. Selasa malam 30 November 2021, pemerintah Aceh bersama DPR Aceh akhirnya mensahkan APBA 2022 dengan angka 16 triliun 170 miliar. Tentu ada rasa optimisme di balik pengesahan ini. Mudah-mudahan anggaran yang begitu besar akan dapat memberi dorongan bagi gerakan ekonomi di Aceh yang memang sempat dilanda status sebagai daerah termiskin di Sumatera. Seperti apa sebenarnya postur APBA 2022 mendatang? Apakah APBA itu untuk siapa? Aparatur atau rakyat? Kami mengundang anggota DPR Aceh dari fraksi Partai Amanat Nasional yang juga anggota Badan Anggaran atau Banggar DPR Aceh, Saudara Fuadri SSI. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di podcast sisi lain. Terima kasih atas waktunya. Ya, terima kasih juga atas undangannya. Ya, Bang Saleh. setelah pengesahan kemarin kayaknya wajahnya agak sedikit ceria gitu ya, nggak nampak lelah gitu ya. Ya, alhamdulillah karena proses pembahasan RAPBA itu juga butuh waktu yang panjang dan butuh konsentrasi dan memang sedikit melelahkan. Tapi yang paling penting kita syukuri APBA 2022 ini disahkan dengan kesepakatan kanun antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh. Berapa lama itu pembahasannya sejak dimasukkan oleh eksekutif? Ya, kalau dilihat dari durasi waktu sesuai dengan aturan itu memang butuh waktu 3-4 bulan. Nah, tapi kemarin tentu waktu yang panjang itu tidak termanfaatkan dengan baik, ya karena memang ada berbagai kegiatan kita juga yang harus kita dahulukan, terutama agenda kita di DPR Aceh terkait dengan pelaksanaan tugas pengawasan kegiatan di tahun 2020 dan juga ada tugas pengawasan yang dilakukan oleh Pansus khususnya terkait dengan realisasi kegiatan di tahun 2021. Kemudian juga ada beberapa kegiatan yang memang harus kita dahulukan seperti reses 3. Nah, sehingga kita bersepakat bahwa setelah reses 3 ini pembahasan
mulai dilakukan. Oke. Itu 16 triliun 170 miliar. Ya. Tentu angka yang besar ya. Betul. Ini kira-kira Pak Polri bisa menjelaskan berapa alokasi untuk publik, berapa untuk aparatur? Ya, angka ini memang angka yang cukup besar ya. Yang tentu harapan kita ini sebagian besar ini dimanfaatkan untuk kepentingan publik ya. Namun demikian kita juga tidak bisa menghindari bahwa belanja aparatur ini juga cukup tinggi. Ini berapa juga, itu? Angkanya berapa? Bisa dikarenakan memang jumlah aparatur sipil kita juga sangat banyak. Kemudian juga ditambah lagi untuk kinerja pemerintahan ini semakin baik dan bisa bekerja cepat. Ini juga disupport dengan tunjangan kinerja yang nilainya juga ya hampir mendekati ya penghasilan seperti gaji mereka. Ya, kalau soal tunjangan saya kira sejak PLT Gubernur Mustafa Abu Bakar itu sudah dilakukan, tapi tidak menunjukkan progres yang memuaskan juga. Kalau boleh saya tahu kira-kira berapa persen belanja publik dari 16,17 ini, 170 ini Pak Polri? Ya, kalau kita lihat dari kerangka RAPBA kita, itu belanja publik itu masih di angka 60% ya. Ya. Nah, belanja aparatur? Ya belanja aparatur ya selebihnya. Selebihnya berarti Ya. lebih banyak belanja publik. Ya. Tadi dikatakan lebih banyak aparatur. Nggak, karena kita kan juga punya dana transfer otsus ya. Nah, dana otsus ya kalau kita lihat dari struktur APBA kita sebenarnya dari angka 16 triliun itu kan ada sekitar 7,5 itu kan belanja dana transfer otsus. Ya. Nah, artinya bahwa sebagian dari dana APBA itu memang difokuskan untuk pelaksanaan kegiatan. Nah, belum lagi dana perimbangan, dana DAK dan lain-lain. Jadi angkanya itu mencapai 60%. Baik, dibandingkan dengan APBA 2021 atau APBA tahun ini dengan mendatang di 2022, di mana kira-kira letak perbedaan yang signifikan? Ya, yang pertama perbedaan dari belanja transfer ya. Transfer APBA tahun 2020 itu mungkin sekitar 7,8 triliun, sedangkan di 2022 sesuai dengan pengumuman Pak Presiden itu Aceh mendapatkan porsi 7,5 triliun. Nah, di sisi lain juga di 2022 mungkin target penerimaan asli Aceh ataupun PAA atau dalam bahasa kita hari-hari ini PAD-nya ini masih di bawah dari target yang ditetapkan pada tahun-tahun sebelumnya. Artinya turun ya? Turun. Artinya pemerintah Aceh dalam tanda petik gagal mengejar APBA untuk tahun ini. Ya, kalau kita lihat dari segi pendapatan asli Aceh, nah pemerintah Aceh belum berani mendongkrak APBA seperti PAA seperti tahun 2019. Nah, karena di tahun 2019 itu PAA-nya sudah mencapai angka 2,6 triliun lebih. Ya. Nah, sedangkan di 2022 ini masih di angka 2,5. Ya, pokoknya kesimpulannya gagal gitu ya, nggak berani gitu ya. Ya, kalau itu kan soal bahasa aja. Kalau saya lihat, ya pemerintah belum berani berspekulasi. Karena menganggap bahwa kondisi ekonomi secara makro ini masih terpengaruh akibat terpaparnya COVID ya. Ya, dari paparan semua fraksi yang berhasil kami himpun, umumnya berharap agar tidak terjadi lagi persoalan-persoalan, peristiwa-peristiwa seperti tahun lalu. Lalu kesimpulannya ganti ULP, ganti SKPA. Kok se ekstrim itu DPR? Apa karena memang trauma dengan tahun ini?
Ya, sebenarnya ini sebuah kondisi real ya. Realnya di mana? Ya, dalam proses pengesahan APBA tahun 2021, ini pemerintah menetapkan bersama dengan DPR Aceh melalui juga kesepakatan kan pada tahun 2020 yang lalu, di mana pengesahan juga disahkan di bulan November dan kemudian kita berharap tentu kalau di bulan November pengesahan APBA itu di Januari ataupun Februari kegiatan pembangunan sudah bisa laksanakan. Nah, tapi kan faktanya hari ini pelaksanaan APBA di bulan November pun masih ada proses lelang. Nah, jadi kita menilai bahwa ada kekeliruan ataupun kesalahan di dalam tata kelola pembangunan ini. Nah, di mana memang semua SKPA tidak mampu bekerja dengan cepat. Dan ini ada beberapa alasan yang mereka sampaikan. Karena sistem pelaksanaan kegiatan di tahun 2021 itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, kalau dulu sebagian SKPA itu masih bisa melaksanakan kegiatan yang bersifatnya penunjukan langsung, tapi tahun 2021 ini tidak bisa lagi karena pemerintah pusat sudah mengeluarkan sebuah kebijakan di mana sistem pengadaan itu semuanya dikontrol oleh LKPP, di mana memang di daerah itu diberikan mandat kepada LPSI ataupun ULP, di bawah Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Secara struktur tentu di bawah Biro dan Jasa. Tapi soal rekom tetap juga penunjukan langsung. Ini caranya saja. Jadi kalau kita dengar alasan mereka, setiap SKPA mengatakan bahwa kami di bulan Maret itu semua rencana kegiatan sudah kami sampaikan ke ULP. Tapi sampai Agustus kami belum mendapatkan informasi tentang jadwal tayangnya. Itu menurut laporan dari Kepala SKPA. Dari hasil investigasi DPR sendiri terhadap ULP, apa yang terjadi di sana? Kalau informasi yang kami dapatkan dari teman-teman yang melaksanakan kegiatan pansus terhadap ULP, bahwa ada beberapa problem yang dialami, yang terjadi di sana. Yang pertama memang ada persoalan sumber daya yang terbatas. Itu kita anggap klasik. Klasik. Tapi temuan kita bahwa banyak kegiatan yang dilaksanakan di bawah ULP ini dilakukan tidak sesuai dengan aturan. Artinya setiap kegiatan yang ditayang ini kan waktunya kan sudah terukur. Nah, kalau memang ditayangnya itu lebih kurang, misalnya waktunya 2 minggu, ya harusnya kan 2 minggu itu sudah ada pelaksananya. Tapi banyak kejadian yang kita lihat bahwa hampir sebagian besar kegiatan ini ditunda 2-3 kali. Bahkan ada yang memang sudah ditayang, tidak tahu bagaimana prosesnya, dan kemudian hilang begitu saja. Nah, hasil investigasi ke ini apa itu penyebabnya? Ya, kita menduga, ada oknum-oknum di BPBJ yang memang terlibat dalam proses menunda-nunda pekerjaan ini. Kenapa itu? Nah, kita tidak tahu maksudnya apa. Yang pasti ini mengganggu proses penyediaan kegiatan atau pengadaan barang dan jasa di pemerintah Aceh. Dan yang paling sakitnya oknum-oknum di ULP itu dia tunda-tunda, bukan hanya punya yang normal, punya pokir juga dia tunda-tunda. Saya pikir mereka tidak melihat ini punya siapa. Memang segelintir kita dapat kabar burung bahwa mereka baru melaksanakan itu kalau ada perintah. Perintah siapa? Perintah kepala. Nah, sebenarnya dalam sistem LPSI itu kan tidak ada dikenal yang namanya perintah. Karena dia itu mengikuti durasi beberapa ada time schedule-nya yang mereka wajib melaksanakan, dan itu tidak bisa ditunda-tunda lagi. Nah, jadi tapi kenyataannya yang kita lihat bahwa ada oknum-oknum yang memang mengambil manfaat dari penundaan itu, dengan modus mungkin
mencari keuntungan dalam proses pengadaan barang tersebut. Keuntungan pribadi gitu ya. Ya, saya yakin demikian. Ya, tentu kan belum hilang dalam ingatan kita ya, bahwa KPK juga sampai hari ini masih memantau perkembangan di Aceh. Ya. Kemudian Mendagri juga menyebut salah satu daerah yang daya serapnya masih di bawah 70% untuk tahun ini, termasuk dengan Aceh. Betul. Selalu berulang-ulang dan ini pada akhirnya juga tidak menyelesaikan masalah. Bebal apa sebenarnya yang terjadi di Aceh sehingga kita bisa bernasib sial seperti ini, kalau boleh saya katakan. Ya, saya melihat bahwa ini kan terkait dengan political will. Ya. Jadi kepemimpinan di Aceh ini kalau tentu berbeda dengan kepemimpinan di daerah lain ya. Ya. Kalau di daerah lain, provinsi lain, seorang gubernur itu pasti didampingi oleh seorang wakil gubernur. Jadi tugas-tugas pemerintahan itu dan juga kontrol pelaksanaan kegiatan di bawah itu bisa dilakukan secara berbagi tugas ya. Nah, sementara kita di Aceh semuanya terpusat di gubernur. Nah, bahkan kita lihat bahwa banyak kebijakan-kebijakan ini semuanya harus menunggu gubernur. Kalau gubernurnya lagi tidak ada di daerah, ini kan menjadi problem. Kalau gubernurnya nggak mood juga jadi problem. Iya. Iya. Jadi mengelola pemerintahan mood-moodan gitu ya. Mood-moodan. Jadi kalau mood jalan, nggak mood nggak jalan gitu ya. Tapi kan DPR punya fungsi kontrol. Iya. Iya kan? Kita hanya sebatas untuk mengawasi. Dalam hal ini kemampuan kita hanya bisa memanggil dan mempertanyakan dan juga menyampaikan dalam bentuk saran-saran dan masukan dan meminta mereka untuk melakukan upaya-upaya percepatan. Tapi yang melaksanakan ini kan semuanya kan mendapatkan perintah langsung kan dari pimpinan daerah. Nah, artinya mereka kan bekerja punya atasan dan DPR ini kan bukan atasannya mereka. Nah, jadi seberapapun dorongan yang dilakukan oleh DPR, kalau memang tidak ada political will dari pimpinan daerah ini kan juga nggak bisa jalan. Ya, tapi publik juga bertanya-tanya, cukup banyak sudah pengawasan yang dilakukan oleh DPR dalam bentuk menyampaikan kepada publik, tapi pada akhirnya ujung juga kalau bahasa Aceh tidak berujung. Contoh ya, dulu sempat digembor-gemborkan ada pansus Bang Aceh, tapi publik kemudian tidak mengetahui itu. Tadi Pak Fuadi menyebutkan ada pansus soal WLP ya, tapi juga publik tidak tahu hari ini apa hasilnya. Nah, ini menyusul juga pansus hasil audit BPK. Ini apakah juga diumumkan atau tidak? Jadi memang publik di Aceh ini hanya disajikan retorika politik yang memang tidak berujung, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan dalam tanda petik ya. Iya. Ketika DPR melakukan tugas dan fungsinya, tugas-tugas pengawasan tentu itu semua kan memberikan sebuah hasil sebenarnya. Semua hasil pansus itu ada. Dan kewajiban dari tim pansus ini menyampaikan hasil pansus tersebut kepada pimpinan DPR. Nah, tinggal lagi ini kan bolanya di pimpinan DPR. Nah, apakah pimpinan ini mempublikasi ke publik atau tidak? Yang tugas kami di pansus sudah selesai. Apakah hasil pansus itu rahasia negara? Tidak ya? Saya pikir semua informasi di yang parlemen tidak. Ya, tidak. Tapi kan karena itu kan konsumsi publik semua. Iya, tapi kan sebelum ke kepemimpinan secara struktural atau secara mekanisme di parlemen, tapi kan bisa juga disampaikan kepada publik melalui temu pers misalnya. Jadi sehingga ada rasa kepercayaan. Ya, harusnya demikian. Harusnya demikian. PAN atau mungkin akan mensponsori ini. Ya, saya pikir semua fraksi punya keinginan yang sama. Iya. Cuma terbentur di ketua partai juga gitu ya. Enggak juga. Enggak juga ya. Enggak juga. Kan PAN harmoni hari ini. Karena bolanya ini kan di pimpinan. Hasil pansus ini kan disampaikan ke pimpinan. Nah, tinggal lagi porsi pimpinan ini mau mengeksekusi atau enggak, ataupun menyampaikan secara terbuka kepada publik atau enggak. Atau ini hanya dijadikan sebagai sebuah dokumen yang
nanti disampaikan secara langsung kepada pimpinan daerah. Ya tapi awalnya kan disebut-sebut disampaikan kepada media, kami akan melakukan ini, kami melakukan ini. Dalam perjalanan juga kami banyak menemukan ini, sampai ada foto di media tunjuk lagi jalan jembatan yang nggak benar. Tiba-tiba akhirnya nggak pernah ada. Ya, dari sisi keterbukaan informasi publik, kita selaku anggota DPR yang ditugaskan melaksanakan pansus, kita bekerja ya sesuai dengan tugas yang diberikan. Nah, persoalan temuan-temuan, ada yang temuan yang sifatnya ini harus ditindaklanjuti, ada yang memang temuan yang memang ya kita tidak bisa terima ataupun tidak bisa kita maafkan, dalam artian yang sifatnya temuan yang fatal ya. Nah, yang memang pihak pelaksananya ini masih berkomitmen untuk menyelesaikan, kita minta pihak SKPA-nya untuk segera menyelesaikan. Ya. Sedangkan temuan-temuan yang memang ya pihak pelaksananya ini sudah tidak mau pusing lagi, nah ini kita merekomendasikan supaya ini disampaikan kepada publik, dan tentu ini bukan lagi ranah DPR nantinya jadinya. Ya, saya ingin sedikit lebih detail ya. Di APBA 2022 mendatang ini, sejauh mana sih keberpihakan DPR itu kepada rakyat? Kita fokus kepada beberapa agenda RPJM sebenarnya yang hari ini belum tuntas. Di tahun 2022 pemerintah Aceh kita dorong untuk menuntaskan persoalan rumah layak huni atau bahasa lain rumah duafa yang di tahun 2021 ini hanya terlaksana sekitar 700-an unit Nah, kita berharap di tahun 2022 ini angka ini harus berubah dan pemerintah harus menyelesaikan pekerjaan 2021 yang tertunda. Ada sekitar 3.600 unit yang tidak dapat dibangun di tahun 2021. Dan ini alhamdulillah di dalam RAPBA tahun 2022 ini sudah terakomodir. Ada lebih kurang sekitar 7.000 unit rumah lebih nanti akan dibangun oleh pemerintah Aceh. Dan ini kita minta juga kepada masyarakat untuk ikut sama-sama mengawal agar pelaksanaan 7.000 unit, pembangunan 7.000 unit rumah layak huni ini dapat terlaksana dengan baik. Ya, sejak banyak pengamat mengatakan sejak Irwandi ditangkap, pemerintahan di tangan Nova Iriansyah, memang Aceh berjalan tanpa RPJM, tanpa autopilot. Jadi isu soal pembangunan Aceh tidak sesuai dengan RPJM ini tentu bukan isu baru. Disitulah, dan ini juga pernah diungkap oleh Parlemen Aceh ketika materi-materi interpelasi itu muncul, sehingga muncul rekomendasi salah satunya untuk mengganti Sekda. Tapi malam kemarin yang diusulkan SKPA, ULP, Sekdanya kok nggak diusulkan lagi? Atau udah deal sama Sekda? Nah, kita melihat Sekda ini sudah jauh berubah. Ya, kalau dulu Sekda ini di dalam memanage organisasi pemerintah ini, ya mungkin beliau cukup kaku ya mungkin sekarang beliau sudah komunikatif udah dibuka lah kunci-kuncinya ya beliau kisi-kisi di mana mesti alokasi anggaran dewan ditempatkan. Kalau dulu beliau selalu ingin berdebat dengan DPR, bersikuku dengan ya mungkin jadwal pembahasan yang sudah ada. Ya, kalau sekarang sudah ada persamaan persepsi bahwa yang penting tanggal 30 November kita sahkan APBA. Kalau sebelumnya tidak demikian. Nah, beliau bersikeras agar penyerahan LKPA itu harus di bulan misalnya Juli, kemudian Agustus ini sudah bahas KUA-PPAS disahkan, kemudian September sudah pembahasan RAPBA misalnya. Nah, tapi ya kita di DPR ini kan juga banyak agenda lain yang harus kita sesuaikan, sehingga kita ingin bersepakat bahwa yang penting 30 November ini kita sahkan RAPBA. Ya, mudah-mudahan betul-betul prediksi Pak Fuadri Sekda sudah mulai berubah. Jangan sampai kena tipu lagi. Nah, jangan-jangan begitu disahkan RAPBA ngotot lagi, karena kita ini kejar waktu ya. Pemerintahan Nova ini kan tinggal
Ya nyaris 7 bulan lagi lah, 6 bulan Ya, lagi saya lah. pikir persoalan ngotot kemarin kan persoalan jadwal. Saya pikir persoalan jadwal ini ya sebenarnya tidak perlu kita ngotot-ngototan di situ. Nah, yang penting substansinya ini bisa kita selesaikan. Yang ngotot juga beberapa program dewan kan nggak masuk juga akhirnya kan, terpental gitu Ya kan. itu ya nggak ngerti juga saya. Ya, iya benar tuh ya. Saya pikir program usulan dewan kan dari awal sudah diakomodir melalui Pokmas namanya ataupun program Pokir ya, yang dimana memang di bulan Maret itu ruang itu dibuka dan ya setiap anggota DPR boleh mengusulkan seluruh usulan-usulan yang ditampung pada saat reses ya, reses 1, 2, 3. Nah, cuma yang jadi persoalan mungkin kuota yang disetujui kan. Nah, mungkin kalau kuota disetujui ini yang nggak bisa kita pastikan apakah disetujui 5 miliar, 10 miliar, atau 20 miliar ya. Tergantung lobby juga itu. Gitu ya. Itu lobby juga. Oke, berapa silva kita tahun ini? Silpa kalau tahun ini sekitar 3 triliun 400 sekian miliar. Ya. Tentu silpa ini juga cukup besar masih. Dibandingkan tahun lalu memang ini lebih kecil ya. Tahun lalu sekitar 3 triliun 900 sekian miliar. Nah, jadi ada turunnya 500 miliar. Tapi 3,4 ini juga angkanya cukup besar. Kalau kita beli cendol tenggelam aja nih. Waduh, Masya Allah. Logikanya kan begini Pak Fuadri, pemerintah pusat itu dengan segala regulasi dana doka, dana otsus diberikan kepada daerah salah satunya Aceh. Idealnya uang itu kan harus habis dipergunakan tentu untuk kesejahteraan rakyat, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, termasuk aparatur lainnya. Tapi agak aneh, uang yang diberikan justru nggak habis digunakan, mesti dikembalikan Silva. Iya kan? Sebenarnya prinsip pengembalian tidak ada itu, tidak ada. Uang Aceh tetap digunakan untuk Aceh. Nah, cuma sayangnya kan tidak bisa dimanfaatkan pada tahun yang berjalan. Harus ditunda tahun depannya. Nah, sebagai contoh misalnya Silpa di tahun 2020 sebesar 3,9 itu direncanakan pelaksanaan kegiatannya di 2021. Dan itu memang terrealisasi sekitar 2,9 ya, 2,8 sekian lah. Sehingga ada silpa lagi sekitar 1, sekian triliun. Nah, di 2022 ini silpa direncanakan 3,4 triliun. Di mana memang ada porsi pembiayaan di situ, ada porsi pembiayaan porsi penyertaan modal. Bang Aceh. Bang Aceh dapat kucuran 500 miliar untuk tahun 2022. Karena memang Bank Aceh sendiri ternyata sudah diberikan warning oleh OJK harus punya modal paling lambat tahun 2024 itu sebesar 3 triliun modal inti. Nah, ini yang membuat kita dan pemerintah juga ya berupaya supaya Bank Aceh ini jangan berubah jadi BPR lah ke depannya. Dan menjadi bank kebanggaan rakyat Aceh. Tetap Bank Rakyat Aceh. Baik Pak Fuadri, waktu juga yang memisahkan. Terima kasih banyak. Sahabat, sisi lain, di satu sisi Aceh memiliki dana yang cukup besar, tapi di sudut yang lain silva juga membengkak. Sementara angka kemiskinan juga belum turun. Kontradiktif dan anomali ini yang membuat pejabat semakin merajalela pada penderitaan rakyat. Kepada siapakah? Apakah APBA 2022 mendatang akan berpihak kepada rakyat? Biar waktu yang menjawabnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi